Yuk. Jadi yang kita akan bahas ini adalah materi bab terakhir kakak-kakak di sekolah, yaitu tentang transformasi geometri. Dan bab ini nantinya di SMA akan diulang lagi, sehingga menjadi penting buat kakak-kakak semua untuk benar-benar paham ya bab ini. Oke. Transformasi geometri. Apa saja yang kita pelajari dalam transformasi geometri? Jadi dalam transformasi geometri, kita nanti akan mempelajari 4 hal, Kak. Jadi ada 4 yang nanti kita harus kupas habis di sini tentang transformasi geometri. Itu yang pertama, kita nanti akan kenalan dengan yang namanya translasi atau pergeseran. Meskipun biasanya di sekolah, Bapak Ibu guru itu akan memulai bukan dengan translasi dulu, tetapi memulai dengan refleksi. Tapi Coach Billy biasa memulai dengan translasi dulu. Baru yang kedua nanti kita akan ngomong tentang refleksi atau pencerminan. Yang ketiga itu ngomong rotasi. Rotasi itu berarti perputaran. Dan yang keempat itu adalah dilatasi. Nah, dilatasi ini Coach Billy lebih memilih penerjemahannya sebagai perbesaran. Meskipun nanti ada macam-macam ya, boleh dikecilkan juga, tapi Coach Billy lebih memilih maknanya adalah diperbesar. Jadi perbesaran itu adalah kita ngomong tentang dilatasi. Nah, 4 model ini, 4 model transformasi geometri ini nanti tidak merubah bentuk geometrinya. Jadi ini nanti tidak merubah bentuk. Jadi kalau bentuknya persegi ditransformasikan misalnya dengan translasi, ya hasilnya persegi. Segitiga ya tetap segitiga dan seterusnya. Meskipun soalnya kakak-kakak semua karena masih SMP ya Kak, itu nanti cuma 2 model. 1 titik, 2 garis. Jadi soal kita nanti hanya tentang 2 model ini, yaitu apa? Titik dan garis. Oke, kita mulai satu persatu. Gampangannya dulu. Kita mulai dari yang translasi. Yang pertama translasi. Nama lain translasi tadi pergeseran. Nah, karena translasi ada huruf T, maka sebenarnya ini nanti ingatnya cukup gampang, Kak. Tambah. Jadi translasi nanti tentang tambah-tambahan. Udah, ini paling gampang, tambah-tambahan. Secara umum nanti kalau Coach Billy punya translasi AB, kemudian titik asalnya itu adalah X dan Y, maka ketika ditranslasikan AB, maka nanti jadi P aksen. P aksennya nilainya apa? Tinggal ditambah X plus A dan Y plus B. Udah. Seperti ini saja. Easy banget. Jadi, gampang banget. Sehingga yang namanya A ini nanti pergeseran searah sumbu X. Sedangkan B itu nanti pergeseran searah sumbu Y. Gampang ya, jadi ini nanti tinggal kakak tambah saja. Ditambah, dikurang, kalau minus gitu aja, tinggal tambah-tambahan. Contoh Coach, oke, kita kasih contoh nih. Kalau misalnya tentukan bayangan titik
A 2,-3 oleh translasi T, misalnya saja -2,1. Tentukan bayangan titik A oleh translasi itu. Nah, kalau kemudian kakak jawab, maka nanti dia tinggal ditambah saja sih. Jawab, berarti A-nya 2-3, tinggal kakak translasikan. Di T, berapa tuh? -2, 1. Berarti A aksennya kita dapatkan apa? Jumlahkan. 2 ditambah -2, koma, jumlahkan. -3 ditambah 1. Maka kita dapatkan A aksennya berapa? 2 tambah -2, 0. -3 tambah 1 hasilnya -2. Sip. Adakah pertanyaan? Berapa sudah yang join? Dari 3 orang yang sudah join. Aman? Bisa dipahami, Kak? Oke. Kolom chatnya Coach Billy buka. Oke. Yuk, sekarang kita latihan. Coba dijawab di kolom chat. Misalnya, kita belajar dulu translasi. Ini contoh soal yang pertama. Sekarang yang kedua. Kalau Coach Billy punya begini. Masih tentukan bayangan B 3-4 oleh translasi T1, 21, dan dilanjutkan T2, misalnya saja -1, 4. Yuk, silakan dihitung. Yang nemu boleh langsung masukkan ke kolom chat. Oke, silakan dihitung. Yang sudah ketemu jawabannya, silakan masukkan kolom chat. Ada Kak Ali, ada Kak Rafael, dan ada teman-teman yang mungkin lagi nobar di Primagama Pamekasan. Oke, silakan. Kalau translasinya lebih dari 1, gimana, Coach? Tambahkan saja terus dan terus. Atau kemudian cari 1 per 1. Ayo. Coach Billy tunggu. Berapa nih? Berapa? Sebelum kita bahas, ayo. Siapa nih? Mana nih? Berapa? Silakan ditulis ke kolom chat. Kak Rafael boleh, Kak Ali boleh, atau teman-teman yang lagi nobar di Primagama Pamekasan. Wih, kok lama? Mana? Halo? Yes, thank you. Teman-teman dari Primagama Pamekasan sudah masuk. Ketemu 4,1. Oke. Yang lain, adakah jawaban yang berbeda selain 4,1? Yuk, kita cek. B-nya itu mula-mula adalah 3,-4. Kalau ditranslasikan T1 yang nilainya adalah 2,1, maka di sini nanti jadi B aksen. Kita tinggal tambah, Kak. 3 tambah 2,
minus 4 tambah 1. Oke. Maka hasilnya itu sama dengan 5, 3 tambah 2, min 3. Setelah itu kita lanjutkan translasi yang kedua. Boleh seperti itu. Karena translasi prinsipnya nambah. Yang kedua berarti berapa nih yang kedua? Dilanjutkan min 1 dan 4. Kalau dilanjutkan min 1 dan 4, maka B double aksen. Boleh. Ditulis seperti itu, nggak ada masalah. B double aksen. B yang kedua. Boleh. Berapa berarti B yang kedua? Kakak tinggal nambahkan tadi 5 ditambah dengan min 1, min 3 ditambah dengan 4. Maka hasil akhirnya 5 tambah min 1, 4. Min 3 tambah 4, 1. Sip. Selamat. Oke, sudah benar teman-teman dari Primagama Pamekasan. Oke. Yang lain bisa difahami Kak Ali dan Kak Rafael? Coach, aku di sekolah belum ini, nggak apa-apa. Ya, kita lebih baik mendahului, biar nanti kalau di sekolah diulang lagi sama Bapak Ibu Guru, kakak-kakak paham. Oke, soal yang ketiga. Soal ketiga misalnya, terus pilih lanjut. Tentukan bayangan C 2, min 5 oleh translasi yang memetakan titik A 1,3 menjadi A aksen berapa? 2, min 1. Oke. Tentukan bayangan titik C oleh translasi yang memetakan titik A 1,3 menjadi A aksen 2, min 1. Yes. Oke, nomor 3, kakak harus cari translasinya dulu. Dari mana nyari translasinya? Dari A ini berubah jadi A ini. Setelah ketemu, nanti baru itu dipakai untuk mencari titik C-nya. Yuk, silakan dicoba. Yang sudah nemu jawabannya, silakan masukkan ke kolom chat. Coach Billy tunggu. Cari dulu translasinya, setelah ketemu baru kemudian digunakan untuk mencari bayangan titik C-nya. Yes, sudah ada 2 orang yang masuk. Mantap. Wih, jawabannya sama. Oke, thank you. Keren-keren. Berarti udah paham, udah bisa tuh. Jawabannya sama. Kita cek. Berarti yang aku kerjakan A dulu, Coach. Betul. Jadi A-nya itu kan pertama 1, 3. Kita translasikan. Misalnya T, karena belum tahu, Kak, kita tulis saja AB. Tiba-tiba jadi A aksen. Ya, yang nilainya adalah 2, min 1. Nah, padahal 2 ini kita dapat dari 1 tambah A. Berarti A-nya sama dengan 1. Dapat. Kemudian min 1 nih kita dapatkan dari 3 tambah B. Berarti B-nya berapa? 3 pindah ke kiri jadi min 3, min 1, min 4. Nah, dapat nih.
Maka kalau udah tahu, kita cari C. 2,-5. Kalau kita translasikan T, berapa tadi? 1 dan -4, berarti bayangannya C aksennya jadi berapa? 2 tambah 1, -5 tambah -4. Oke, sebentar, jawabannya tadi berapa? Wah, kok 3,-1? Apa Coach Billy yang salah? Ayo. Enggak ya? Oke, berarti C aksennya dapat 3,-9. Oke. Sebentar. Yang salah Coach Billy apa kakak-kakak semua yang salah ngitung? Jadi nggak pede nih. Karena jawabannya teman-teman di Pamekasan sama jawabannya Kak Rafael sama. Ayo. Bener ya? Oke, jadi 1 pindah ke sini jadi kurang 1. 2 kurangi 1, 1. 3 pindah jadi -3. Oke, -3 -1 jadi -4. Oke, gitu ya Kak. Oke, saya yang kurang hitung. Oke, siap. Paham ya Kak? Yang teliti, hati-hati. Jadi prinsip translasi itu adalah apa? Hanya penjumlahan saja. Cuman kita harus berhati-hati kalau nanti ada plus minus, jangan sampai salah. Oke. Sip. Beres ya. Tapi kok bisa kompak ya keliru ngitungnya ya. Oke, nggak apa-apa. Translasi beres, sekarang kita coba pindah ke yang kedua. Yang kedua tadi adalah apa? Refleksi. Oke. Yang kedua kita main refleksi atau pencerminan. Gampang mengingatnya kalau refleksi ini karena nanti yang diingat ada 7. Ada 7 Kak yang harus diingat. Gampangannya kalau refleksi nanti kakak-kakak semua itu kembali ke SD, ingatlah simetri lipat. Nah, kecilnya Coach Billy dulu sering main tembak-tembakan kapal itu. Kapal perang, pesawat-pesawat itu pakai kertas yang dilipat. Jadi bukunya disobek terus dilipat gini. Kita naruh pesawatnya di sini gitu kan ya. Taruh di sini gitu. Nah, temennya itu nembak dari sini, kertasnya dilipat. Nah, itu mainannya dulu terus Billy ya. Karena dulu belum ada gadget. Nah, itu adalah refleksi. Nah, yang diingat nanti itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dalam refleksi ini nanti kakak-kakak ingat 7 hal. Coach beli gambar saja biar gampang ingatnya ya. Oke. Yang pertama, apa Coach yang diingat nih? Kita gambar. Oke. Yang pertama yang kita ingat adalah pencerminan terhadap sumbu X. Jadi kalau kita punya titik X, Y, kemudian kakak cerminkan, lambangnya pencerminan itu M. Kalau translasi T, kalau pencerminan lambangnya M, artinya M itu mirror, cermin. Gitu ya. Pencerminan terhadap sumbu E. Nah, pakai aja di sini biar enak niatnya. Kalau aku punya titiknya di sini X, Y, dicerminkan sumbu X, cerminnya ini. Oke, kalau cerminnya itu berarti bayangannya kemana? Bayangannya masuk ke cermin di bawahnya. Maka di sini itu jadi X, min Y. Nah, mulai hari ini, kalau Coach Billy ngajarin siswanya selalu ngomong gini, kalau pencerminan terhadap sumbu X yang berubah Y-nya. Yes. Jadi kalau pencerminan terhadap sumbu X yang berubah Y-nya. Y-nya jadi apa? Negatif.
Itu ingatnya. Lanjut. Itu pencerminan terhadap sumbu X. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, nah, cerminnya ganti ini Kak. Sumbu Y. Oke, anggap bagus. Berarti titik di sini pindah tuh masuk cerminnya tik 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 jadi ke sana. Oke. Berarti kalau seperti ini yang berubah bukan Y-nya, X-nya dari yang positif jadi X yang negatif. Maka boleh ditulis begini. Kalau X, Y aku cerminkan terhadap sumbu Y, ngingatnya biar gampang, Coach Billy tulis yang berubah apa? X-nya jadi negatif. Oh. Coach, gimana kalau angkanya nanti negatif? Lah, negatif 2 kali, berarti jadi positif. Oh no. Jadi yang diingat 2. Kakak boleh ingat gambar, boleh. Kakak boleh ingat tulisan, boleh. Mana yang gampang, itu silakan pakai. Kalau dua-duanya ingat, alhamdulillah. Jadi ada yang seneng gambar, ada yang seneng cerita. Dua-duanya Coach Billy tuliskan. Lanjut. Sekarang kalau dicerminkan terhadap O 0,0. Jadi dicerminkan terhadap O pusat koordinat 0,0. Maka bayangannya jadi kemana, Coach? Nah, pencerminan O itu sama halnya cermin X dan cermin Y. Jadi dua-duanya dipakai. Cermin Y dan cermin X boleh. Jadi boleh dibolak-balik. Maka yang berubah dua-duanya. P aksennya, maaf, ini P aksen ya. Ini P aksen, bayangan. P aksennya jadi min X dan min Y. Nah, maka boleh diingat di sini. Apa kalau seperti itu, Coach? Berarti yang berubah X dan Y. Keduanya jadi negatif. Min dan min. Keduanya jadi negatif. Min dan min. Kalau ini nanti boleh tulis gini lah. Titik-titik min. Kalau ini min, titik-titik. Boleh. Itu ya. Kakak ganteng, kakak cantik, 3. Oke, lanjut. Sekarang kita gambar lagi 2 berikutnya. Karena yang kita ingat harus 7. Yang keempat, sekarang kalau Coach Billy gambar lagi, diperbeda. Garisnya aku tidurkan begini. Satunya garisnya aku miring, ya Allah. Miringkan begini. Anggap lurus dan bagus. Yes. Yang garis ke kanan ini aku tulis Y sama dengan X. Yang garis ke kiri ini aku tulis Y sama dengan min X. Oke. Sekarang titiknya kalau Coach Billy taruh di sini. P, X, Y. Nah, kalau titik ini kakak cerminkan terhadap Y sama dengan X, maka dia jadinya pindah ke atas. Oh, no. Jadi, kalau sebelumnya XY, dia pindah ke atas, itu kebalik jadi YX. Nah, maka mengingatnya gimana, Coach? Kalau nanti X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan X, garis Y sama dengan X, maka tulisannya apa? Tukar posisi X dan jadi di sini Coach Billy nyebutnya tukar posisi. Kalau XY maka dia jadi YX. Gitu kakak-kakak semuanya. Lanjut, ini rangkuman catatan ya biar nanti di sekolah jadi lebih easy.
Kalau sekarang ganti coach, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Y sama dengan min X. Nah, ya udah, pindah ini ke sini, masuk jadi di sini. Berarti kalau di sini bayangannya jadi apa? Tukar posisi dan keduanya dikasih min. Nah, maka di sini kakak boleh tulis tukar posisi X dan Y terus diberi negatif. Nah, sip. Ini 5 refleksi awal yang harus kakak-kakak semua ingat. Semoga langsung ingat. Yuk kita ulang pelan-pelan. Pencerminan terhadap sumbu X, maka yang berubah Y-nya. Pencerminan terhadap sumbu X, maka yang berubah Y-nya. Y-nya diberi negatif. Yang kedua, pencerminan terhadap sumbu Y. Oke, kalau cermin sumbu Y, maka yang berubah X-nya. Pencerminan sumbu Y yang berubah X-nya. Ketiga, pencerminan terhadap pusat 0,0. Maka yang berubah X dan Y-nya. Keduanya diberi negatif. Yang keempat, pencerminan Y sama dengan X. Tukar posisi antara X dan Y. Yang kelima, pencerminan Y sama dengan min X. Maka hasilnya tukar posisi X dan Y terus diberi negatif. Bisa difahami? Oke. Yuk, sekarang kita tambahin nih 2 lagi. Oke, terus pilih balik. Kita tambah 2 lagi. Apa sekarang? Yang keempat itu yang keempat. Yang keenam itu adalah pencerminan garis X sama dengan A. Boleh dilihat gambarnya, tapi juga boleh nanti nggak lihat gambarnya. Kalau X sama dengan A, Coach pilih punya titik di sini X, Y, maka yang berpindah itu adalah X-nya. X-nya jadi apa, Coach? 2 kali cerminnya dikurangi mula-mula. Nah, berarti 2AX, 2A min X, Y. Maka kalau ada PX, Y, dicerminkan X sama dengan A, maka bayangannya menjadi 2 kali cerminnya dikurangi mula-mula. Jadi 2 kali cerminnya dikurangi mula-mula. Jadi X-nya berubah menjadi 2 kali mula-mula dikurangi cerminnya. Sebaliknya, kalau nanti dicerminkan terhadap sumbu Y, berarti gambarnya, kok sumbu Y, garis Y sama dengan B, maaf, pencerminan garis Y sama dengan B, maka kalau Coach pilih gambar seperti ini, oke, ini adalah Y sama dengan B,
titiknya anggaplah di sini X, Y, maka ini pindah ke atas, Kak. Nah, P aksen, X-nya tetap, Y-nya berubah jadi 2B min Y. Maka kalau kita punya X, Y, dicerminkan terhadap Y sama dengan B, maka yang berubah Y-nya. Y-nya berubah jadi apa? Sama. 2 kali cerminnya dikurangi mula. Sip. Ini adalah 7 pencerminan yang kakak-kakak semua harus ingat. Jadi 7 pencerminan nanti yang akan dipakai di soal kita. Ingat ke 7-7-nya. Oke. Sekarang kalau sudah ingat semuanya, boleh di SS gitu ya. Sekarang kita coba latihan soalnya. Latihan soalnya. Contoh. Soal yang pertama. Tentukan bayangan di 7,2 oleh refleksi sumbu X dilanjutkan gitu ya. Refleksi garis Y sama dengan X. Yuk. Silakan dicoba. Kalau sudah nemu jawaban, silakan dimasukkan ke kolom chat. Yuk. Refleksi sumbu X dilanjutkan refleksi garis Y sama dengan X. Alhamdulillah. Keren. Sudah langsung dijawab sama teman-teman di Primagama Pamekasan. Oke, thank you. Kakak ganteng, kakak cantik. Yang lain. Ada Kak Rafael, ada Kak Ali, dan yang baru join Kak Marcel. Apakah sama jawabannya? Jawaban teman-teman Primagama Pamekasan tadi itu adalah min 2,7. Jangan salah ngitung ya, Kak. Min 2,7. Yuk, Coach tunggu beberapa saat lagi. Yuk, masuk Kak Rafael. Sama. Wah, kompakan nih. Moga-moga nggak salah ngitung lagi ya. Bismillah. Yuk, D kita bahas. 7,2. Kalau direfleksikan, dicerminkan sumbu X. Sumbu X, ingat yang berubah Y-nya. Yang berubah Y-nya. Maka D aksen itu jadinya 7, min 2C. Dilanjutkan refleksi Y sama dengan X. Apa Y sama dengan X? Berarti tukar posisi. Oke. D double aksen, tukar posisi min 2,7. Good is correct. Betul. Oke, mantap. Sip. Bisa dipahami? Yang belum menjawab Kak Marcel sama Kak siapa? Rafael gitu ya, bisa dipahami? Oke. Kak Ali yang jawab tadi Kak Rafael. Oke. Bisa coach. Oke. Thank you Kak. Mantap. Oke. Lagi. Hati-hati ya. Nih, coba coach Billy buat soal yang agak menantang. Soal kedua. Misal, ngomong apa?
7,-5 adalah bayangan titik E oleh refleksi sumbu Y dan dilanjutkan refleksi garis Y sama dengan min X. Maka titik E mula adalah yes. 7,-5 adalah bayangan titik E oleh refleksi sumbu Y dan dilanjutkan refleksi garis Y sama dengan min X. Maka titik E mula-mula adalah, ayo dicoba. Keren. Kalau dari tadi kita cari bayangan, ya sekali-sekali kita cari titik asal dong. Ayo, Coach Billy tunggu jawabannya, hati-hati. Jangan kebalik, siapa yang dikerjakan dulu, itu nanti akan berbeda ketika kemudian kebalik. Jadi hati-hati. Yang dikerjakan dulu refleksi sumbu Y, baru dilanjut Y sama dengan min X. Oke, yuk, silakan dicoba, silakan dicoba, silakan dicoba. Pelan-pelan saja. Ya, matematika itu bukan rumus, matematika itu menalar, matematika itu melogika. Maka nanti ketika SMA kemudian mau masuk ke perguruan tinggi itu ngomongnya menjadi penalaran matematik. Penalaran tesnya namanya penalaran matematik. Oke, thank you. Sudah ada yang masuk. 5,7. Oke, harus pede, Kak. Ya, kita lock jawaban dari Kak Marcel. Thank you ya, Kak. Wah, Kak Rafael, 5,7. Oke. Teman-teman Primagama Pamekasan, bagaimana? Oke, kita jawab. Oke, caranya kalau Coach Billy gampang aja. Kita mulai saja dari awal E-nya kita anggap sebagai AB. Apa harus AB, Coach? Enggak, suka-suka kakak. Mau AB, mau apapun, enggak ada masalah. Oke, nah itu AB, itu tiba-tiba nanti kita yang awal, refleksi sumbu Y dicerminkan terhadap sumbu Y. Kalau dicerminkan sumbu Y yang berubah X-nya, berarti E aksen, X-nya jadi min A, B. Sampai sini yang bingung boleh tanya, ya kan? Jadi kalau cerminkan sumbu Y yang berubah adalah X-nya, min A, B. Kemudian dilanjutkan lagi refleksi Y sama dengan min X. Kalau Y sama dengan min X, apa yang terjadi? Tukar posisi
terus diemin. Nah, maka E double aksennya, Kak, tukar posisi dulu. Tukar, set, set. Berarti jadi B dan min A. Terus diemin, min B dan plus A. Gitu. Sip. Paham ya? Maka di sini min B-nya kita dapatkan nilainya katanya soal ini tadi 7, min 5. Ya kan? Bayangannya kan itu. Berarti min B-nya sama dengan 7. Min B-nya, hati-hati, sama dengan 7. Berarti B-nya sama dengan min 7. Kenapa yang dicari B-nya, Coach? Karena titik mula-mula A, B. A-nya itu sama dengan minus 5. Serius, masih salah Kak Rafael. A-nya minus 5. Kebalik sayang. Titik E itu A, B ganteng. Berarti benar. Sip. Maka E-nya itu adalah berapa? Minus 5, minus 7. Karena dia harus bernilai A, B. Jadi nilainya rubah ke A, B. Oke, sip, benar. Jadi nilainya itu adalah minus 5, minus 7. Jadi kalau nanti ada soal diketahui bayangannya, anggap saja titik mulanya itu adalah berapa? A, B. Boleh juga P, I. Itu. Oke, sebentar. Oke, jadi seperti itu ya, Kak. Jadi kalau nanti ditanyakan asalnya, Kakak boleh menganggap mulanya A, B, P, Q, C, D, whatever, apapun, up to you. Yang penting nanti kita misalkan dulu dan jangan dibalik dari belakang. Nanti jadi salah. Itu ya? Oke, sip. Sekarang soal ketiga. Ayo, lagi ya soal ketiga. Kita latihan saja soal ketiga. Apa nih soal ketiga? Balik, tentukan bayangan dulu saja. Tentukan bayangan F. 2 min 4 oleh refleksi garis apa? Y sama dengan 4. Ingat, kalau garis Y sama dengan, maka yang berubah Y-nya. 2 kali cerminnya kurangi mula-mula. 2 kali cerminnya kurangi mula-mula. 2 kali cerminnya kurangi mula-mula. Silakan dihitung. Coach pilih tunggu. Mana nih?
Masih Coach Billy tunggu. 2 kali cerminnya kurangi mula-mula. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan 4. Oke, thank you teman-teman Primagama Pamekasan. Yang lain sudah dijawab? Jawab. 2 kali cerminnya kurangi mula-mula, sengaja buat min ketumin biar kalau salah ngitung itu jadi masalah. Tentukan bayangan titik F 2,-4 kalau dia dicerminkan terhadap Y sama dengan 4. Maka yang berubah Y-nya. Oke, yang berubah Y-nya. F aksen 2, gitu ya. Y-nya berubah jadi apa, Coach? 2 kali cerminnya. Nih, 4 dikurangi mula-mula. Nih, min 4. Yes. Min ketemu min jadi plus 2 kali 4 ketemu 8 ditambah 4. Maka F aksennya ketemu 2,12. Yes, is correct. Betul. Sip. Oke. Itu contoh tentang refleksi. Nanti silakan cari soal sebanyak-banyaknya. Jadi Coach Billy kasih contoh 3 aja, gitu ya. Karena tadi yang translasi tadi contohnya juga 3. Maka ini Coach Billy juga kasih contoh 3 saja yang refleksi. Oke, sekarang kita lanjut yang ketiga setelah refleksi. Itu adalah rotasi. Jadi yang ketiga itu adalah rotasi. Yes. Bahasa Indonesianya perputaran. Ya udah, tinggal diputar saja. Berapa ini yang harus diingat? Yang harus diingat cuma 4. Aman. Cuman di sini nanti perjanjiannya gini. Diputar searah jarum jam, maka sudut putarnya negatif. Ini perjanjiannya dulu. Tapi kalau diputar berlawanan arah jarum jam, berarti sudut putar apa? Positif. Ini perjanjiannya. Ngingatnya gimana, Coach? Gampang. Ingat saja apa? Salib sumbu koordinat ini. Jadi, kakak cukup ingat ini. Ya Allah. Anggap bagus. Kalau Coach Billy punya titik X, Y seperti ini. Ketika Coach Billy putar 90 derajat positif. Ingat, kalau positif berarti apa? Berlawanan jarum jam. Maka dia jadinya seperti ini. P, dia jadinya P, nilainya adalah apa? Y, X. Jadi apa? Kalau seperti ini, kita ingatnya, Coach Billy ingatnya, gampangannya Coach Billy tulis begini. Putar 90 itu ngomongnya tukar posisi min taruh depan.
tukar posisi min negatif maksudnya, taruh depan. Itu puter 90. Lanjut. Kalau puter 180, set 180. Maka bayangannya P aksen dia jadi min X, min Y. Min X, min Y. Mengingatnya gimana, Coach? Tetap hanya diberi min depan dan belakang. Nanti catatannya yang disimpan, Kak. Catatannya yang jadi penting. Oke. Lagi, kalau putar 270, set, plus ya, plus 270. Apa yang terjadi? P aksennya Y min X. Y min X. Maka mengingatnya apa ini? Tukar posisi min taruh belakang. Sip. 3 yang pertama yang harus kakak-kakak ingat. Jadi 3 yang pertama yang harus kakak-kakak ingat. Oke. Semoga langsung ingat. Amin. Karena Coach Billy jurusnya pakai 2 jurus. Pakai gambar atau kemudian pakai kata-kata. Nah, kalau pakai gambar, ya ingat gambarnya. Kalau pakai kata-kata, ya ingat kata-katanya. Nah, terus kalau sudutnya ganti negatif, maka ingatnya begini, plus 270 itu senilai dengan min 90. Oh no. Plus 180 itu senilai dengan min 180. Sedangkan plus 90 itu senilai dengan putar jauh. Yes. Min 270. Salah satu saja yang diingat, insya Allah nanti tinggal dibolak-balik. Karena satu putaran sudut itu adalah 360 derajat. 360 derajat. Oke. Bisa dipahami semuanya? Yuk, kita coba contoh soalnya. Yuk, kita coba contoh soalnya. Kok jangan pakai warna hijau. Hitam. Nomor 1. Tentukan bayangan titik D min 2, min 1 oleh rotasi 90 derajat. Yuk. Yang sudah ketemu silakan dimasukkan ke kolom chat. Yang sudah ketemu silakan dimasukkan ke kolom chat. Jawab. Tukar posisi min taruh depan. Gitu. Yuk coba. Mana jawabannya? Mana jawabannya? Mana jawabannya? Ih,
Kok lama? Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ini kasih contekan nih. Toeng, toeng. Tuh, putar 90, XY jadi min Y, X. Tukar posisi min taruh depan. Ayo. Tukar posisi min taruh depan. Ayo. Izin minum. Oke. Yes. Betul. Jadi cukup ditukar posisi, minnya taruh depan. Thank you, teman-teman. Oke, thank you, teman-teman Primagama Pamekasan, Kak Rafael, dan Kak Marcel. Sip. G-nya min 2, min 1. Kemudian dirotasi, lambangnya R. Pusatnya 0,0, sudutnya 90 derajat. Boleh gitu. Karena nanti ada yang pusatnya bukan 0,0. Nah, nanti kita ceritakan. Yang sekarang pusatnya 0,0 dulu. Oke. Maka G aksennya apa, Coach? Tukar posisi dulu. Oke. Tukar posisi min depan. Berarti jadi min 1, min 2. Itu tukar posisi. Min taruh depan. Min ketemu min jadi plus. Oke. Berarti jawabannya plus 1, min 2. Sip. Betul semua. Bagus. Pinter. Mantap. Oke. Yuk. Soal kedua. Sekarang kita main bayangan lagi ya. Oke, kita main bayangan lagi. Berapa? 5, min 4 adalah bayangan IH. Bayangan H oleh rotasi min 270 dilanjutkan rotasi plus 180. Tentukan titik awal H. Ayo. Tentukan titik awal H. Coach Billy tunggu. Mana? Ingat kalau kayak gitu tetap tadi mula-mula yang dimisalkan. Mana nih, mana nih? Oke, thank you Kak Marcel. Min 5,4. Kita cek. Yang lain? Marcel yang masukkan jawaban yang pertama. Caranya kalau bayangan kita misalkan aja kayak tadi. Apa iya Marcel? Apa iya? Kami tuh
Kak Rafael. Pamekasan teman-teman jawabnya -4, -5. Nah, beda nih. Siapa nih yang bener nih? Ayo, beda-beda ya. Ayo, kita cek sama-sama. Hanya kita misalkan dulu, Kak. A, B. Ya, harus pilih Kak gitu. Sekarang ada rotasi -270. Singkat aja tulis gitu. Namanya juga nyoba. Oke. Kalau -270 berarti itu sama dengan rotasi 90. Kalau dia dibuat positif. Kenapa gitu? Karena lingkaran itu penuhnya apa? 360. Jadi kalau Kutzbil itu ngingatnya yang plus aja, yang min jangan diingat. Gitu. Yang diingat yang plus saja. Oke. Maka kalau seperti ini kita ngomong apa? Tukar posisi min depan. Yo, H aksen. Tukar dulu dong. Jadi B, A. Min taruh depan, min B. Lanjut. Nah, sekarang rotasi 180. Apa rotasi 180? Posisi tetap, ya toh, posisi tetap min depan belakang. Nah, ingatnya gitu. Posisi tetap min depan belakang berarti H double aksen, posisinya tetap min B dan apa? A, karena posisi tetap min B dan A. Min kasihlah depan dan belakang. Min ketemu min jadi plus, belakangnya min. Kata soal, inilah titiknya 5, min 4. Berarti B-nya ketemu 5, min A sama dengan min 4. A-nya ketemu 4. Wah, berarti hanya berapa titik awalnya? A, B. 4,5. Oke, Rafael akhirnya yang benar ya. Oke, siap. Jadi kelihatannya kakak-kakak harus berlatih kalau yang diketahui adalah apa? Bayangannya. Jadi kalau yang diketahui bayangannya itu kelihatannya perlu energi lebih, perlu ngitung yang lebih cermat biar nggak salah karena masih apa belum tepat, masih salah. Oke, nggak apa-apa. Hari ini belajar, nanti waktu di sekolah semuanya bisa. Oke, sip. Oke, 2 saja contohnya. Oke, yang penting sudah paham. Bentar, ini kertas kosongnya Coach Billy pas tinggal 3 nih. Oke, sekarang kita ngomong dilatasi. Jadi yang keempat itu adalah dilatasi. Perbesaran. Berarti kalikan. Easy. Jadi tinggal ngalikan saja, Kak. Jadi dilatasi itu tinggal kita ngalikan saja. Jadi nggak ribet. Oke, kalau sudah nanti kita langsung review semua soal, gitu ya. Oke, jadi dilatasi itu hanya dikalikan, Coach. Betul. Contoh misalnya, kok contoh? Teorinya dulu ya. Kalau Coach Billy punya P, X, Y, didilatasikan atau didilat dengan pusatnya O 0,0, faktor pendilatnya K, nah, maka bayangannya jadi apa?
P aksen jadinya KX, KY. Tuh, isi banget. Jadi tinggal dikalikan saja. Kalau tadi translasi ditambah, kalau ini kalikan saja. Beres, selesai. Udah, gitu aja. Contoh. 1. Coach Billy mau bersin nggak jadi ini. Tentukan bayangan misalnya titik HI sekarang 2,-3 yang didilatasi dengan K sama dengan 2. Yuk. Silakan dicoba. Gampang nih. Oh, gampang. Ayo, silakan dicoba. Gampang nih. Tentunya ada di atas. Oh, yang gampang itu kan translasi karo dilatasi. Yes, teman-teman Primagama Pamekasan duluan. Bagus. Yep, betul. Kalau kita punya I 2,-3 kakak dilat gitu kan, dengan K-nya sama dengan 2, maka I aksen jadinya 2 kali 2, -3 kali 2. Berapa itu nilainya? 4 dan -6. Sip, bagus. Lagi. 2 saja. Sebelum kita latihan soal. Tutsuli masih punya soal banyak. Yang kedua, bayangan 10,15 adalah hasil dilatasi K sama dengan salah. Hasil dilatasi titik awal berapa enaknya Kak? 2,3. Tentukan nilai K. Ayo. Jawab tetap cepat, tetap sampean cepat. Ayo. Yes. Yang penting jangan kebalik. Kalau kebalik nanti salah. Marcel, K itu nulisnya 1 saja sayang. Jangan ditulis 2. Oke, benar. Jadi boleh salah 1. Jadi kan ini bayangannya berarti 2K sama dengan 10. Boleh. Berarti K-nya sama dengan 5. Boleh juga 3K sama dengan 15. K-nya juga sama dengan 5. Atau, nggak ngerti nanti, atau. Nah, jadi jawabannya benar 5. Sip, sudah bisa semua. Sekarang Coach Billy masih punya banyak soal dan ini masih ada waktu. Yuk kita simulasi soal, gitu ya. Simulasi soal. Silakan dicoba soal nomor 1. Mulai translasi. Jawab cepat. Oke. Yang lain. 1 orang jawab C. 2 orang jawab C. Mana? 3 orang jawab C. Yakin, beneran. Berapa orang nih yang join? Wah, 6 orang sekarang. Yang belum jawab, boleh jawab loh. Gak apa-apa, buat latihan. Oke. Yakin, Coach, bener. Wah, sip.
Oke, tinggal 7 ditambah min 2, min 6 tambah 4. Maka hasilnya 5, min 2. Sip, betul. Soal kedua. Oh, udah mahir berarti. Kalau udah kayak gini, sip lah. Sip. Yuk, soal kedua. D aksen adalah bayangan dari D oleh translasi T. Yo, maka nilai T-nya tak kasih 1,5 menit. Satu orang jawab B. 2 orang B. Terus. Biar seru itu chatnya jangan everyone. Chatnya itu DM ke Coach Billy. Gitu. Oke. Habis ini DM ya. Habis ini DM. DM ke Coach Billy. Disiapkan itu kolom chatnya. Oke. Yakin? Kita cek. Di aksen. Di mula-mula itu 7 min 5. Kemudian translasinya anggaplah AB. Maka di sini jadi 7 tambah A, di sini min 5 tambah B. 7 tambah A jadi aksennya itu 4. A-nya 4 kurang 7, hasilnya negatif 3. Betul. Min 5 tambah B katanya soal itu minus 1. Berarti B-nya min 1 tambah 5. Ketemu 4. Translasinya berarti sama dengan berapa? Min 3, 4. Atau boleh ditulis min 3,4. Oh, sekarang DM ke Coach Billy jawabnya. Nomor 3. 1,5 menit. Ganti pencerminan. Ayo. DM. Jangan ke everyone. Cari Coach Billy. Set. Mana? Siapa yang masuk duluan? Oke, 1 orang masuk. Dari Pamekasan. Yo. Nah, seru kalau gini. Nggak tahu omongin dulu jawabannya. Oke, 2 orang masuk. Mantap. Mana? Ayo. Mana? Rafael kenapa nggak DM? DM lah. Oke. Yang lain. Oke, thank you. Masuk 4 orang. Jawabannya beda-beda. Oke, ada yang A, ada yang D, ada yang C. Oke. 4 orang. Oke. Sudah ya. Oke, antara A dan C. Oke. Suka-suka kamu lah. Yuk. Dicerminkan terhadap sumbu X. Cermin sumbu X. Yang berubah waktunya guys. Yang berubah apa? Y-nya. Tadi kan Coach ngomong Y-nya jadi apa? Titik amin. Ya udah selesai. Kalau B-nya 3,2 maka M sumbu X B aksen jadinya 3, min 2. Sip. Teman-teman Primagama Pamekasan dan Kak Arga. Betul jawabannya. D 3, min 2. Sudah dibahas kok dijawab. Tak cium kamu ya. Oke, sip. Yuk, semangat ya, semangat. Lagi. Nggak apa-apa belajar. Biar nanti kalau
Di sekolah kakak-kakak udah jago semua. Kita latihan sebanyak-banyaknya. Nomor 4, 1,5 menit. Sekali lagi coach. Masih banyak soalnya coach Billy. Tenang aja, don't worry. Ayo, nomor 4. Di 7,5 dicerminkan garis X sama dengan 3. Yo, nge-review yang tadi. Yo, ayo, 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 ayo. 1,5 menit, 1,5 menit. Ayo, 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 ayo. Oke, 1 orang masuk. 1 orang masuk. 1 orang masuk. Baru 1, baru 1, baru 1. Nah, nanti kalau waktunya Coach Billy kita mainnya DM aja biar seru. Mana yang lain? DM apaan tuh Coach? Direct message di chatnya ini kan ada DM-nya sayang. Di chatnya ini ada directnya. Tu-nya itu kakak pejet. Nah, di pejet itu ada tuh direct message. Nah, thank you. 2 orang masuk. Nah, gitulah. Jadi yang ngechat sudah ada 2 orang. Dan kelihatannya benar nih dua-duanya. 3 orang. Oke, bagus. Oke, 3 orang. 5, 4, 3, 2, 1. Habis. Oke. Kak Rafael belum bisa DM ya. Oke, dicari itu Kak. Ditunya itu di pejet ada. Dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3 yang berubah X-nya. X-nya sama dengan 2 kali cerminnya dikurangi mula-mula. Sip. Kalau kita punya Q 7,5, kakak cerminkan X sama dengan 3, berarti Q aksen 2 kali cerminnya 3 dikurangi mula-mula 7,5. 2 kali 3, 6 kurangi 7 ketemu negatif 1,5. Yes. Good, semuanya benar, pinter semuanya. Is good, nice, very very nice. Oke, sip, betul semuanya. Yang masuk semuanya benar. Oke, Kak Marcel, Kak Rafael, Kak Rafael benar, Kak Arga, teman-teman Pamekasan benar. Yang kelima, awas nih, 2 kali nih, 2 kali nih. Namanya komposisi transformasi. Hitung baik-baik, pelan-pelan saja, tidak usah buru-buru. Oke, Coach Billy sabar menunggu. Oke, bentar. Dua orang sudah masuk. 2 orang sudah masuk. Ayo, 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 ayo. 2 orang sudah masuk. Oke, 3 orang. 3 orang. 3 orang. 3 orang. 3 orang. Mana nih, mana nih? Masih ada waktu. Mana-mana? Mana-mana? Hitung satu-satu ya, Kak. Oke, 4 orang. 4 orang. Jawabannya beda-beda nih. Jawabannya beda-beda. 5 orang semuanya beda. Oke, thank you. Diganti. Oke, terserah. Oke, thank you Kak Ali yang baru masuk. Oke, sip lah. Coach Billy senang kalau
Semuanya belajar. Oke, nanti cocokkan sendiri karena jawabannya semuanya ada. Ada yang jawab A, ada yang jawab B, ada yang jawab C, ada yang jawab D. Wis. Up to you. Yuk kita bahas. Seru nih. Bayangan P min 4,5 dicerminkan Y sama dengan min X. Apa Y sama dengan min X? Tukar posisi keduanya min. Iya kan? Tukar posisi keduanya min. Yuk tukar, berarti P aksennya jadi apa? Tukar posisi coach 5 dan min 4. Oke. Keduanya kasih min. Min 5, min ketemu min plus. Nah. Next. Dilanjutkan pencerminan X sama dengan 2. Maka yang berubah X-nya sama dengan 2 kali cermin kurang mula. Ayo. Berarti P double aksen 2 kali cerminnya 2 kurangi mula-mula negatif 5. 4. 2 kali 2, 4. Min ketemu min plus 5. Maka P double aksennya 4 tambah 5, 9,4. Apa 9,4? Charlie. Oke. Sip. Kali betul. Oke, kali betul. Kemudian siapa lagi yang benar tadi? Kali benar terus. Teman-teman Primagama Pamekasan juga betul. Good. Oke, sip. Jadi jawaban yang tepat adalah yang apa? C. Oke, sip. Aman ya? Oke, Kak Rafael juga benar. Oke, sip, bagus. Lanjut, soal ke-6, soal terakhir kita malam ini. Kita tutup soal ke-6 ya, Kak? Yuk, soal ke-6. Soal terakhir, soal nomor 6. Soal terakhir, soal nomor 6. Nanti sisanya boleh dibuat PR, boleh dibuat latihan. Kalau nanti nggak bisa ngerjakan sendiri, boleh dibawa ke tempat belajar offline-nya, ditanyakan sama pengajar di tempat kakak masing-masing belajar offline. Oke. Kalau mau nanya ke Coach Billy, boleh. Oke, thank you. 1, Primagama Pamekasan sudah masuk. Tong tong ting tong ting, tung tung ting tung ting, tong tung 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 ting, ting 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 tung, tung 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 tung. Baru 1 orang, mana yang lainnya? Kok nggak masuk-masuk? Ayo, 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 semangat, semangat, sebat, 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 masuk, 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 mana, mana, mana? Kok tidak ada? Baru 1 orang, yang lain masuk, masuk. Ayo mana? Ayo, 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 ayo. Menggemaskan. Habis waktunya, yang masuk cuma 1 orang. Yang lain mana? Oke, baru nih berbondong-bondong. Kita cek. 3 orang ya. Oke. 4 orang. Sama Kak Rafael. Yuk, kalau nanti dicerminkan terhadap 2 buah garis X dan Y, boleh sih langsung karena yang berubah nanti barengan dua-duanya ya. Yang pertama X sama dengan min 2, yang kedua Y sama dengan 3. Boleh, berarti yang berubah X dan Y-nya. Berarti X-nya berubah jadi 2 kali cerminnya. Min 2
kurangi mula-mula min 3, koma 2 kali cerminnya Y-nya 3 kurangi mula-mula 2. Hitung minus 4 tambah 3 berarti minus 1. Oh. 2 kali 3 6 kurang 2 4 min 1,4 A. Thank you Kak Rafael, bener Kak Ali, bener Kak Marcel curang jawabnya terakhir. Teman-teman Pamekasan bener. Oke, thank you semuanya. Kakak-kakak Coach Billy masih punya banyak soal gitu ya. Sampai nomor 12 kalau aku nggak salah atau 15. Nanti silakan dibuat latihan di rumah sampai 15 ya ternyata. Kalau ada kesulitan boleh dibawa ke tempat belajarnya masing-masing. Kalau kemudian ingin nanya Coach Billy boleh DM ke Coach Billy ya di nomor WA-nya Coach Billy gitu kan. Oke. Itu pertemuan kita hari ini. Thank you banget sudah belajar, udah rajin semuanya. Sukses untuk kakak-kakak semuanya. Ketemu di pembelajaran berikutnya. Coach Billy akhiri, selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya, Kak.